من الشيطان الرجيم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. Siapa yang menghilangkan satu nyawa saja tanpa alasan yang hak, apakah itu karena kisos atau hukuman yang berat karena pelanggarannya juga berat, maka bagi Allah itu berarti sudah menghilangkan nyawa manusia secara keseluruhan. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an, dan siapa yang memelihara satu nyawa saja itu bagi Allah sudah memelihara nyawa manusia secara keseluruhan. Sampai ke akhir ayatnya surah Al-Maidah ayat ke-32. Segenap pengurus masjid Raya Andalas yang kita muliakan, begitu juga selanjutnya pemuka masyarakat, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh yang semoga kita semua dalam keberkahan, lindungan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah pada subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat hidup, nikmat kesehatan, nikmat iman untuk kembali hadir di ruangan masjid yang kita cintai ini. Alhamdulillah Masjid Raya Andalas lain masih ramai, karena di sebagian tempat lah semakin jauh bulan Ramadan, jamaah pun semakin sedikit. Alhamdulillah jamaah kita di Masjid Raya Andalas lain masih ramai, alhamdulillah. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah yang sudah membina kita di bulan Ramadan dapat masih setia untuk melanjutkan ibadah itu, dan ibadah yang paling harus kita sangat jaga karena dia juga menentukan ibadah yang lainnya adalah ibadah sholat subuh berjamaah, karena dia adalah sholat yang paling berat. Sholat 5 kali sehari dan semalam yang kita kerjakan itu yang paling berat adalah subuh berjamaah. Kalau itu sudah dapat kita istiqomahkan, maka mudah-mudahan ibadah yang lain itu lebih ringan untuk kita laksanakan. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, izinkan pada subuh hari ini kita belum melanjutkan kajian Fiqhul Manhaji ala Madzhab Asy-Syafi'i, karena meskipun bulan Syawal kami mengikuti berita di negeri kita, itu kasus begal, pembunuhan dan seterusnya seolah-olah tidak berhenti di negeri kita. Kita merespon hal ini melalui hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat yang bernama Anas bin Malik. Sebelumnya kondisi ini tentu menjadi kemirisan bagi kita. Padahal di dalam surah Al-Maidah ayat ke-32 Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardh", satu nyawa saja yang tidak dijaga, dihilangkan tanpa alasan yang hak, itu bagi Allah sudah menghilangkan nyawa manusia secara keseluruhan. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi, siapa yang menghilangkan satu nyawa tanpa alasan hak
Ada dua yang dicontohkan di dalam ayat itu, alasan yang hak. Yang pertama, kisos, hukum kisos. Kalau ada yang membunuh, lalu dibunuh juga. Au fasadin fil ardi, atau alasan yang kedua, karena memang hukuman yang layak bagi dia adalah dibunuh, karena sudah terlalu berat pelanggarannya. Tanpa alasan yang hak, lalu satu nyawa saja dihilangkan, itu faka'annama qatalan nasa jami'an. Bagi Allah berarti sudah menghilangkan nyawa manusia secara keseluruhan. Artinya satu nyawa saja sangat berharga dalam pandangan Allah. Lalu dalam hadis baginda Nabi SAW, hadis yang berkata Imam Al-Bukhari dan hadis Imam Bukhari diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik. Diceritakan oleh Anas bin Malik, anna unasun min Urainatin au Uqrin, ada orang-orang dari negeri Urainah atau negeri Uqul datang ke Madinah. Di dalam penjelasan hadisnya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menyampaikan orang-orang Urainah ini datang ke Madinah untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, artinya masuk Islam. Setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, masuk Islam di hadapan baginda Nabi, mereka masih menetap di Madinah. Tetapi Madinah tidak cocok udaranya untuk mereka. Akhirnya mereka jatuh sakit. Fajtamu al-Madinah, udara Madinah membuat mereka jatuh sakit. Dijelaskan dalam hadisnya, sakit yang seperti diare atau sakit perut, sehingga menguras tenaga mereka. Memang Bapak dan Ibu, kalau yang belum terbiasa ke sana, itu kurang cocok udaranya, bisa sakit. Misalkan Bapak dan Ibu yang haji atau umroh di musim dingin, kami sudah lebih 10 kali bawa jamaah ke sana. Memang kalau di musim dingin, pacah-pacah bibir, jadi itu fisik mudah terkuras, tidak sedikit yang drop. Nah sama orang-orang Madinah, ternyata kondisi Madinah juga tidak cocok pada mereka. Maka mereka jatuh sakit, sampailah informasi itu ke Nabi. Lalu sebagai responnya Nabi memberikan solusi untuk mereka berobat. Fa'amarahum biliqahin, Nabi perintahkan mereka untuk pergi ke kandang unta. Kandang unta itu unta-unta dari zakat kaum muslimin yang dikumpulkan dalam satu tempat. Lalu untuk apa mereka diperintahkan ke kandang unta? Bi an yashrabu min albaniha wa abwaliha, untuk minum kencing dan susunya. Jadi berobat dengan kencing dan susu unta. Hadis ini pernah heboh ketika Ustaz Bakhtiar Nasir pergi ke Mekah, kalau tidak salah mau haji. Lalu di kandang unta, di perkebunan unta itu beliau meminum kencing dan susunya. Heboh karena sebagian besar belum mengetahui hadisnya. Nah ternyata hal itu ada dasarnya. Hadis sahih dari Imam Al-Bukhari yang kita bahas ini, bahwa Nabi pernah menyampaikan kepada orang Urainah untuk kemudian sebagai obat meminum kencing dan susunya. Memang hadisnya dalam syarahnya diperdebatkan oleh para ulama. Tidak mungkinlah Nabi menyuruh orang meminum kencing, padahal kencing itu adalah najis. Tapi penelitian ilmiah kemudian memperjelas, meringankan perdebatan itu, seolah-olah menyelesaikan perdebatan itu, bahwa penemuan ilmiah
Terutama ilmuwan Arab penasaran kenapa kok berbeda sikap Nabi terhadap kencing onta. Lalu dibawalah kencing itu ke labor, diteliti, ternyata kesimpulannya dalam kencing onta itu memiliki zat yang tidak sama dengan kencing yang lainnya. Kalau kencing yang lain, kencing kita, kencing wawau, kencing kucing dan seterusnya, semua kencing itu ternyata memiliki zat yang beracun, bakteri, bekas-bekas makanan dan minuman kita yang kemudian dikeluarkan dari tubuh kita melalui urin itu. Dan berbeda dengan kencing onta, dia seolah-olah bersih dari yang dikhawatirkan itu. Sehingga bapak dan ibu nanti kalau main-main ke kandang onta, cobalah dicium kencingnya itu memang tidak parah seperti kencing yang lain. Kencing sapi misalkan itu luar biasa baunya, apalagi kencing manusia. Ya. Dan berbeda ternyata. Bapak dan ibu, bahasan kita bukan di sini. Inti bahasan kita selanjutnya. Setelah mereka sehat dengan izin Allah, falamma sahu, orang-orang Qurainah yang meminum kencing dan susunya itu sehat. Tetapi setelah sehat, rupanya mereka adalah orang-orang yang tidak tahu diuntung. Lah ditolong, tetapi justru tidak berterima kasih. Justru susu di balik jari tubuh. Mereka melihat ada peluang kriminal. Apa yang mereka lakukan? Qatalu ra'iyan Nabi. Mereka bunuh penjaga onta Nabi itu. Lah sudah membunuh, wastaqun na'am, nyelarian untuk kan sama begal itu. Dibunuh yang menjaga atau yang punya, sudah itu diambil barang begal. Lalu informasi ini diketahui oleh baginda Nabi di pagi hari, sangat geram Nabi. Lalu mengutus para sahabat untuk mengejar. Dan karena unta yang dilahirkan, unta itu kan tak kancang lari. Sehingga ketemu dia di tengah hari, di tengah terik matahari yang luar biasa. Lalu dibawa ke hadapan baginda Nabi SAW. Ini Nabi memberikan hukuman yang sangat berat. Apa yang diperintahkan oleh Nabi? Fa'amara faqata'a aydiyahum. Nabi perintahkan untuk memotong tangan mereka. Wa arjulahum, dan kaki mereka. Tidak sampai di situ, wasuqirat a'yunuhum, dicongkel kedua matanya. Tidak sampai juga di situ. Wa tadquhum fil harrati, dibawa ke padang pasir yang panas, lalu ditinggalkan di situ. Lalu di riwayat yang lain, ya'aduna al-hijarah, ditindih dengan batu besar. Sampai kapan? Sampai mati. Hatta mati. Itu yang layak bagi pemberian. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini kita coba lihat dari 3 perspektif. Yang pertama adalah perspektif hukum, dalam kacamata hukum. Mungkin hukum di negeri kita belum memberikan efek jera. Karena kasusnya tahun demi tahun itu bukan menurun dalam persoalan ini, tapi justru menanjak. Sehingga dalam perspektif hukum, mungkin hukum di negeri kita belum memberikan efek jera. Maka tentu saja rekomendasinya layak hukum negeri kita ini ditinjau ulang. Lalu perspektif yang kedua adalah perspektif psikologi. Dalam pandangan psikologi, apa yang terjadi hari ini bukanlah buah hari ini saja, tetapi sebenarnya sudah buah sikap kita
sejak lama. Dalam pandangan psikologi ada tahapannya. Yang pertama, paling tidak ada 3 tahapan. Yang pertama, apa yang disebut dengan desensitisasi moral. Desensitisasi moral itu artinya sudah kehilangan sensitif terhadap dosa-dosa besar itu, pelanggaran besar itu, disebabkan oleh sering terpapar di depan mata, apakah secara langsung atau lewat media. Seorang pakar psikologi namanya Arvid Bandura mengatakan, kalau sering terpapar di depan mata, secara langsungkah atau lewat media, maka akan menyebabkan orang kehilangan sensitif. Bahkan tidak sedikit yang belajar melalui tontonannya. Maka dalam pandangan psikologi berbahaya tuh. Apa yang kita tonton sejak lama, mohon maaf Bapak dan Ibu, sebelum ada gadget kita, itu di televisi kita sudah ada acara yang mereka ulang kejahatan yang tujuannya untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat supaya tidak melakukan pelanggaran yang sama. Direka ulanglah bagaimana seseorang melakukan kejahatan dari A sampai Z. Mbak Ayu Mariam ke rumah orang yang lagi kunci rumah itu. Mbak Ayu cara masuk ke rumah lagi kunci itu, apakah lewat lotek atau Mbak A caranya, itu jelaskan secara detail dalam acara itu. Lalu kemudian Mbak Ayu dapat di petugas di mana letak kesalahannya sehingga dapat, kemudian hukuman yang layak untuk dia, itu dijelaskan secara detail. Dalam pandangan psikologi itu berbahaya. Kalau sudah sering terpapar di depan mata, itu menghilangkan sensitif terhadap dosa-dosa itu. Tidak hanya pembunuhan, termasuk dosa-dosa yang lainnya. Bahkan disampaikan orang hari ini tidak lagi merasa berdosa, merasa bersalah untuk mempertontonkan dosa-dosa itu, dosa-dosa besar itu. Seolah-olah bangga hari ini orang berlaku atau berbuat dosa besar. Kata pakar psikologi, di antara penyebabnya, dan itu adalah hal yang dianggap biasa tetapi sangat besar pengaruhnya, yaitu tontonan. Hati-hati terhadap tontonan, karena tontonan ternyata mempengaruhi jiwa dan kepribadian kita. Hari ini Bapak dan Ibu, kalau kita tidak selektif, game anak-anak kita itu sekarang ada yang condong ke bunuh-bunuhan. Bapak Ibu yang kalau mengikuti berita beberapa bulan yang lalu itu di Aceh ada kasus anak membunuh ibu kandungnya sendiri, masih usia di bawah, kalau tidak salah masih 10 tahun. Tetapi inilah bisa membunuh dengan profesional, membunuh dengan cara yang baik. Membunuh cara yang baik, maksudnya ini tahu cara membunuh supaya orang copet mati. Copet kok sombong, capek mati. Maaf kedua sih. Baru 10 tahun usia, lah tahu cara membunuh yang baik, cara membunuh yang tepat supaya orang capek mati. Ternyata setelah ditelusuri, yang bersangkutan itu ada main game. Yang game itu membunuh. Kalau kita tidak hati-hati Bapak dan Ibu, game anak-anak kita banyak hari ini yang cenderung ke homo, LGBT, lesbian, porno aksi, pornografi. Dan kalau kita tidak hati-hati dalam hal ini, apa yang dilihat dalam tontonan itu akan mempengaruhi jiwa seseorang yang suatu saat dia akan berlaku kriminal dalam persoalan itu. Dan ini tidak teruntuk bagi anak-anak saja, bagi orang yang dewasa, bagi orang tua sekalipun. Kalau
ada tontonan, maka satu saat dia kriminal dari tontonan itu. Kita miris hari ini ada orang tua yang rajin lihat video porno. Bapak Ibu hati-hati, dan itu ternyata akan menciptakan pribadi kita yang satu saat kalau ada peluang kriminal, lakukan kriminal di situ. Maka hari ini kadang anak, kadang bapak makan anak, abang makan adiknya. Ketika di tahap baru satu tahap ini dalam persoalan psikologi, karena tontonan itu sangat mempengaruhi jiwa dan kepribadian kita. Ketika kita tidak hati-hati, memang hari ini kita tidak bisa menahan tangan orang untuk mengupload video yang mereka inginkan. Kalau Bapak dan Ibu mengikuti perkembangan berita secara global, hari ini tontonan porno itulah yang dimasifkan. Karena orang banyak yang suka nonton itu, sehingga mereka meraup keuntungan dari situ itu lebih cepat dibandingkan mereka bikin konten tausiah, konten kebaikan-kebaikan yang lain. Sehingga kita tidak bisa menahan tangan mereka untuk tidak mengupload yang tidak baik itu. Maka hari ini tugas kita untuk menjaga diri anak-anak kita dan keluarga kita. Ketika mengabaikan keyakinan, berat perjuangan. Lalu yang kedua, dalam pandangan psikologi, apa yang terjadi hari ini, apa yang disebut dengan distorsi kognitif. Orang mendustai ilmunya. Pada tahapan ini kita akan lihat, kita akan tahu di lapangan ada orang yang secara akademik dia sudah mencapai puncak, bahkan mungkin lulusan universitas agama, tapi kita heran kenapa dia kerjakan itu. Kok dia masih merajut itu? Rasanya mustahil. Maka dalam pandangan psikologi dia sudah sampai ke tahap ini, tahap distorsi kognitif. Ini dustai ilmunya. Nah, ini parah Bapak Ibu. Mungkin dia sudah tahu, tetapi yang tertanam dalam awalan bawah sadarnya itu berbeda. Sehingga yang menjadi pribadinya adalah yang tertanam di alam bawah sadarnya. Dia tahu bahwa LGBT itu haram hukumnya. Bahkan satu di antara mengundang bencana. Tetapi dia sudah tertanam di alam bawah sadarnya. Ini suku dia laki-laki. Ini laki-laki, suku dia laki-laki. Maka dia dustai ilmunya. Lalu yang terparah itu Bapak dan Ibu, apa yang disebut dengan ketumpulan moral atau psikopati. Seorang pakar psikologi namanya Robert Hare mengatakan kalau ada orang sampai ke titik ini, itu dia tidak merasa bersalah sedikit pun melakukan pelanggaran-pelanggaran itu. Apakah pelanggarannya berat sekalipun membunuh? Ini tidak merasa bersalah. Kalau ditelusuri lebih jauh Bapak dan Ibu dalam pandangan psikologi, ternyata yang paling bersumbangsi mempengaruhi kejiwaan manusia itu adalah pola asuh. Umur 0 sampai 8, 9 sampai 16. Kalau sudah salah asuh di usia ini, oh itu sangatlah berat untuk mengembalikannya ke jalan yang benar. Seorang pakar psikologi yang bernama Albert Bandura, Robert Hare juga menguatkan hal yang sama. Beliau mengatakan bahwa pola asuh atau yang terlibat dalam pengasuhan ayah, ibu, kakek, nenek atau orang terdekatnya itu sangat mempengaruhi jiwa anak. Sehingga kalau ada sosok ibu, tetapi ibunya tidak berperan
memberikan kasih sayang ayah saja, sosok laki-laki saja. Yang perempuan itu tidak memberikan kasih sayang, banyak marahnya, tidak menghargai anak, mungkin juga main tangan dan lain sebagainya. Kalau anak laki-laki, maka tertanam di alam bawah sadarnya bahwa perempuan adalah ancaman. Berarti dia nanti akan berpotensi jadi homo untuk Bapak Ibu. Karena dia merasa tertanam di alam bawah sadarnya perempuan adalah ancaman. Makanya suku dia laki-laki, merasa aman dia laki-laki, jadi homonya. Begitu juga ayah tidak berperan dalam pengasuhan. Lah ya doa ayah, tapi ayah sibuk cari nafkah, sibuk bekerja, mungkin sering marah, bahkan tidak segan-segan main tangan ke ibunya di hadapan anak, sering memukul abangnya di hadapan, bahkan memukul dia. Maka tertanamlah, kalau dia anak perempuan, tertanam di alam bawah sadarnya laki-laki ancaman, berpotensinya tuh jadi lesbi. Begitu juga seterusnya, kalau anak tumbuh dari keluarga yang jauh dari penghargaan, anak adalah berusaha tetapi tidak dihargai anak itu. Anak adalah menolong awak, satu kata terima kasih tidak pernah terucap. Bahkan sering justru membandingkan dia dengan yang lain. Padahal dia adalah berusaha, itu memang buruk dibandingkan juga dengan yang lain. Maka tertekanlah anak lama-kelamaan. Kalau jiwanya sudah penuh, meledak tuh. Kadang-kadang di waktu ketik di satu saat heran, rasulnya dia tidak model itu, rasul tidak berpotensi model itu, mulai ke musaji, mulai patu-patu sih. Tapi ketika jiwanya sudah meledak, dia mungkin melakukan sesuatu yang di luar dari prediksi. Pola asuh umur 0 sampai 8 sampai 16 itu sangat riskan. Lalu perspektif yang terakhir segi agama. Agama kita sudah sejak lama memberikan pesan bahwa jangan pernah mengabaikan agama. Di dalam hadis yang sahih dari Imam Al-Bukhari, Nabi berpesan atau mengungkapkan tunkahul mar'atu li arba. Perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Motivasi orang dulu ini menikah itu ada 4 hal. Yang pertama, li maliha, karena harta. Yang kedua, wali hasabiha, karena keturunan. Yang ketiga, wali jamaliha, karena kecantikan. Yang keempat, wali diniha, karena agama. Nabi berpesan, fasfar bidzati din, perhatikan agama. Jangan pernah abaikan agama, maka akan menyelamatkan dunia dan akhirat, mendatangkan kebahagiaan. Artinya apa? Ketika fokus kepada harta lalu abaikan agama, harta tidak menjaga. Ketika fokus pada keturunan lalu keturunan itu tidak menjamin ketika mengabaikan agama. Bukan tidak boleh kemudian mempertimbangkan harta, keturunan, begitu juga kecantikan. Tetapi pesan Nabi, jangan pernah abaikan sisi agama. Maka oleh karena itu, bapak dan ibu dan dia menikah, yang kamu menikah, kalau ke ibu-ibu, cie dia. Kalau masih hidup, cie dia. Kalau apa-apa, layang dia.
wajah-wajah kaum nikah ya banyak di rumah, terutama Ustaz itu masih aja. Jadi agama kita, Nabi sudah berpesan bahwa jangan pernah abaikan agama. Bapak itu Bapak, kembali kita ke hadisnya. Apakah orang Qurainah itu bukan orang Muslim? Muslim, karena dia sudah mengucapkan kalimat syahadat, sudah mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di hadapan Nabi di Madinah. Tapi karena baru ilmu agamanya itu belum banyak, belum dalam, maka yang menguasainya adalah apa yang tertanam di alam bawah sadarnya, kebiasaan mereka. Mereka itu ternyata adalah orang-orang pinggiran, orang pegunungan. Ada yang tertanam di alam bawah sadar mereka adalah siapa yang menguasai, dia adalah raja. Bahkan menyambut itu adalah sebuah kebanggaan bagi mereka. Itu sudah masih tertanam di alam bawah sadar. Ilmu agama belum kuat. Itu makanya Nabi berpesan jangan pernah abaikan sisi agama, karena agamalah yang akan menjadi benteng. Mungkin sudah ada yang terlahir atau tumbuh dari keluarga yang broken home, tidak seimbang jiwa yang tertata, maka agamalah yang kemudian akan membentenginya. Dan bagi yang bersangkutan itu jihad Bapak dan Ibu. Tidak akan pernah sama nilai pahala kita. Kita yang tumbuh dari keluarga yang baik-baik saja, sehingga jiwa kita tumbuh seimbang, dengan yang tumbuh yang takdirnya terlahir dari keluarga yang broken home. Maka dia perlu berjuang untuk Bapak dan Ibu lebih daripada yang tumbuh dari keluarga yang baik-baik saja. Maka pahala mereka jauh lebih besar dibandingkan dengan kita. Karena yang tertanam di alam bawah sadar mereka itu tidak sama dengan orang yang tumbuh normal, seimbang antara kasih sayang laki-laki dan perempuan. Bagi mereka adalah perjuangan dan jihad yang mendatangkan pahala yang besar. Karena kalau ditanya, lah ada orang yang sudah mencatat, ambo nanti lahir dari keluarga yang broken. Pasti kalau kita jawaban jujur, gak ada yang mau tuh terlahir dari keluarga yang begitu. Tapi sudah takdir dia, dan takdir dia itu ternyata memberikan peluang pahala yang sangat besar bagi yang bersangkutan. Jihad bagi dia untuk kemudian mendaur ulang yang sudah tertanam di alam bawah sadarnya dengan ilmu agama, menguatkan ilmu agama. Jadi Bapak dan Ibu, bagi yang mau menikah atau yang mau menikahkan anak cucu, pesan Nabi jangan pernah abaikan agama. Karena sudah banyak faktanya, harta banyak, tapi justru bersyarat setelah orang gaib meninggal. Itu kasus banyak ini Bapak dan Ibu, kawan kami banyak yang di kantor KUA. Di antara kasus yang banyak di Kota Padang adalah masih ketika ayah meninggal, masih ada ibu, masih ada anak-anak sebagainya. Tapi lama meninggal kedua itu bersyarat itu untuk memperebutkan harta. Tidak sedikit yang kajang-kajang curang. Kasus itu banyak. Begitu juga kasus yang miris hari ini adalah kasus perceraian. Kalau orang psikologi mandang Bapak dan Ibu itu bahaya. Ketika kasus perceraian sudah semakin banyak, yakinlah ada potensi tidak seimbang generasi akan. Dia kalau lagi capek mencari
yang sesuai. Kalau tidak, anak akan tumbuh tidak seimbang. Maka kita miris hari ini Bapak dan Ibu, ketika perkara ini tidak dikuatkan, 4 hal itu tidak dikuatkan, kita abaikan dalam persoalan hukum, lalu kita abai dalam persoalan psikologi tadi itu. Kalau nasihat psikologi kan hati-hati terhadap tontonan, karena tontonan mempengaruhi jiwa dan kepribadian. Yang kedua, hati-hati terhadap pola asuh, karena pola asuh itu mempengaruhi jiwa dan kepribadian. Dan yang terakhir, jangan pernah abaikan agama, karena agama lah yang akan menjadi bentengnya. Ketika mengabaikan hal ini Bapak dan Ibu, bisa jadi generasi yang akan datang itu lebih parah daripada generasi yang sedang kita hadapi hari ini. Inilah kajian kita subuh hari ini Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama bagi kami yang menyampaikan dan bagi kita yang mendengarkan. Demikian saja kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.